orang-orang yang tidak mendukung Anies Rashid Baswedan di pemilu 2024 nanti adalah Dajjal. Begitulah kata pendukung Anies Rashid Baswedan. Ini membuktikan bahwa kepanikan yang ada di dalam pendukung Anies Rashid Baswedan ini sudah sangat luar biasa. Mereka sudah sangat panik. Mereka sudah mewanti-wanti. Mereka sudah takut kalau Anies Rashid Baswedan akan gagal di pemilu 2024 nanti. Sehingga para pendukungnya pun blunder. Anies Baswedan dikatakan sebagai Imam Mahdi. Dan orang-orang yang tidak mendukung Anies Rashid Baswedan dikatakan Dajjal. Mungkin saya secara pribadi mau katakan bahwa yang Dajjal itu adalah orang-orang yang memilih Anies Rashid Baswedan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak terlebih dahulu cuplikan-cuplikan video berikut ini yang mengatakan bahwa kita-kita yang tidak mendukung atau tidak memilih Anies Rashid Baswedan itu adalah Dajjal. Mari kita simak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Lawan Dajjal itu Imam Mahdi. Itulah maka Abbas sudah deklarasi 2024 memenangkan Anies Baswedan calon presiden 2024. Kenapa? Imam Mahdi. Imam Mahdi katanya. Ini a'lamu minallah malaka. Semua sedunia kalau haram tidak mendukung Anies untuk presiden Indonesia 2024 Dajjal. Dia yang Dajjal ya. Imam seluruh. Saya katakan bahwa dia yang Dajjal. Anies Baswedan untuk presiden 2024 Dajjal. Karena Imam Mahdi, siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan itu Imam Al-Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi. Profesor Dr. Haji Anies Rashid Baswedan, Al-Imam Al-Mahdi. Alhamdulillah. Siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid. Ngeri ya? Iya. Miris sekali. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah membabi buta. Iya. Kata membabi buta itu terdiri dari dua suku kata, babi dan buta. Babi atau sebagian orang mengenalnya sebagai celeng kalau dia hidupnya di alam liar, itu adalah hewan yang larinya kenceng sekali. Iya. Dalam keadaan kepepet atau terjepit, celeng ini tidak segan-segan menabrak apa saja yang ada di depannya. Itu dia posisi normal, tidak buta. Kalau dia posisinya buta, waduh, jangankan tanaman atau pohon yang ada di depannya, tembok pun ditabraknya bisa jebol. Itulah celeng, cerminan pendukung Anies Baswedan. Cerminan pendukung Anies Rashid Baswedan, celeng. Demi memuluskan ambisinya untuk memenangkan jagoannya di pemilu, mereka rela menabrak rambu-rambu. Iya. Mereka rela melanggar aturan yang sudah ada. Iya. Dan yang lebih parahnya lagi, mereka rela menebar kesesatan dalam pengajian yang dilakukan oleh kiai yang saya skip videonya ini. Miris kan? Kok ada kiai yang kayak gitu? Kok ono ulama sing koyok ngono? Yang saya lebih heran nggak habis pikir, kok ya jemaatnya pada percaya, jamaahnya kok ya pada manggut-manggut, tidak ada yang protes. Kok mereka percaya? Miris ya.
Udahlah Pak Kiai, janganlah sampean berjalan dengan kebutaan sehingga sampean tidak ngerti arah untuk menuju kebaikan. Mana yang tausiah, mana yang kampanye, mana yang pencerahan, mana yang penyesatan. Assalamualaikum. Demi memenangkan Pilpres, Imam Al-Mahdi mau nyapres tahun ini. Kamu gak takut tahun depan itu kiamat? Dongkoran karo kiamat. Dajjalnya masih dikurung, Imam Al-Mahdinya mau nyapres. Imam Mahdi betul sudah ada. Cuma di mana kita tidak tahu. Antum gak usah khawatir masalah Imam Mahdi. Pantaskan diri jadi tentara Mahdi. Gak usah pikirkan dia sudah ada, dia dibayar di mana. Gak usah pikirkan itu dulu. Pantaskah kita menjadi tentara Imam Mahdi? Udah pantas belum? Masih sibuk mas sudah bid'ah ya. Masih sibuk ngata-ngatain orang. Gimana mau jadi tentara Mahdi? Jangan-jangan di tentara Dajjal ya. Said Nursi mengatakan Dajjal itu ada di digital. Dulu waktu itu masih ada TV-TV yang jelek-jelek itu ya, di masa-masa beliau itu. Ya masih masa zaman sebelum hitam putih malah. Said Nursi ternyata sekarang terbukti di TV kecil yang ada jadi handphone smartphone, betapa hoax itu berseliweran setiap hari, setiap saat, setiap detik. Dajjal itu mubalaghah dari dajlun, artinya yasturul haq, yakzib, orang yang menutupi kebenaran dan berbohong. Maka hoax itu ada tentara Dajjal. Kalau antum langsung percaya dengan berita-berita yang ada di WA, siap-siap junudu Dajjal. Hei tentara Dajjal. Tapi kalau tentara Mahdi, inja akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jika datang satu kabar kamu tabayyun. Tentara Imam Mahdi, kalau ada orang mukmin, orang Islam lagi bertengkar, lagi berdebat, fa aslihu, islah. Bukan malah memperkeruh, bukan malah melemahkan semangat orang berjuang. Itu tentara Mahdi atau tentara Dajjal ya? Apakah dukhon ya? Dukhon itu nanti kita bahas pengajian khusus mengenai ciri-ciri hadis-hadis sahih mengenai ciri-ciri kiamat. Mungkin next pertemuan nanti. Karena saya dapat laporan beberapa kawan-kawan di YouTube lagi rame tentang hadis-hadis akhir zaman, tapi lebih detail nih. Ini sebagai info aja, itu bacaan saya awal-awal tahun 2000. Bacaan saya tahun 2000-an. Waktu itu saya ngomong seperti Ustadz itu ngomong, tapi saya nggak ngerti, ternyata kebanyakan hadisnya palsu. Contohnya hadis umur umat Islam 1500, hadisnya palsu, ditulis oleh Imam Al-Jauzi, diperkuat oleh Imam Al-Qahtani, kemudian juga Imam Mulali Al-Qari, kemudian Imam Suyuti. Sampai di ujung Anies nggak akan dapat tiket, nggak akan bisa bertarung dalam pertarungan pilpres karena tiketnya nggak cukup. Mungkin sadar dengan kondisinya kayak gini, akhirnya bapak yang pakaiannya mirip Sinterklas nggak pakai jenggot tadi itu ngomong tentang Imam Mahdi dan Dajjal karena udah frustasi level 9, udah nggak ngerti lagi apa yang harus dilakukan oleh seorang Anies Baswedan, oleh partai pendukungnya agar elektabilitasnya meningkat. Ya, korbannya kita didajal-dajalin, korbannya umat Islam dibohongin bahwa Anies adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi itu orang meyakini nanti hadirnya, kalaupun memang diturunkan lagi, adalah menjelang kiamat. Jadi kalau sekarang Anies dibilang Imam Mahdi, Anda itu replika atau duplikatnya Imam Mahdi lah kurang lebihnya. Rakyat sudah kagum menaruh harapan ke Anda, jangan sampai rakyat ketipu lagi. Kasihan gitu ya Pak Anies ya, kasihan. Di mana sampean datang rakyat mengeluh-ngeluhkan sampean. Di mana Pak Anies menginjakkan kakinya, rakyat wah selfie, rakyat bangga dengan sampean. Saya ingin bertanya Gus terkait dengan pernyataan Abah Aos yang kemarin dulu sempat kita dengar, kita dapat berita kabar bahwa Abah Aos menyatakan
di tahun 2024 itu akan turun yang namanya Imam Mahdi, dan sudah dinyatakan secara resmi di situ bersama jamaahnya bahwa Imam Mahdi tersebut adalah Anies Baswedan. Nah, menurut Gus Mar sendiri, dengan pernyataannya Abah Aos itu, apakah itu betul bahwa apa yang disampaikan oleh Abah Aos itu apa? Karena terkait dengan apa yang disampaikan oleh Abah Aos, bila mana itu betul Imam Mahdi itu Anies Baswedan, kalau tidak memilih, ada kata-kata besok di tahun 2024 pemilihan presiden, siapapun tidak memilih Anies itu dianggap sebagai musuh, bahkan dinyatakan dengan terang benderang sebagai dajjal. Menurut Gus Mar gimana? Terima kasih Kang Huri. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Ya, yang pertama saya ingin tanggapi dulu Kang Huri. Ya. Saya sebelum ini memang sudah mengangkat terkait potongan videonya yang katanya itu adalah Abah Aos. Banyak di komentar-komentar video saya sebelum ini menyatakan bahwa itu Abah Aos, muridnya Abah Anom dari Suralaya, Tasikmalaya, Jawa Barat. Kalau Abah Anom kita semua tahu adalah perguruan Thariqah Qadiriyah Wanaksabandia. Nah, ada yang berkomentar di video saya bahwa katanya itu adalah pernyataan pribadi atau khusus untuk jamaahnya. Ada yang komentar begitu. Nah, ini perlu saya tanggapi bahwa video itu saya sudah cek langsung di kanal YouTube yang bersangkutan. Itu disiarkan live, disiarkan live panjang. Dan memang ada potongan video atau ada bagian dari rangkaian seluruh video itu yang Abah Aos, katanya Abah Aos itu ya mengatakan demikian. Nah, artinya apa? Kalau itu disiarkan live, berarti itu bukan untuk konsumsi, bukan untuk pribadi, berarti itu untuk umum, untuk publik. Jadi kalau memang itu untuk konsumsi pribadi jamaahnya, ya jangan di live kan, jangan di YouTube kan, jangan dipublikasikan. Jadi seandainya itu untuk konsumsi pribadi jamaah Abah Aos itu, ya adminnya yang harusnya cerdas. Mana yang harus dipotong, mana yang harus dipublikan, mana yang harus live, mana yang tidak. Tetapi ya, faktanya itu memang ada di videonya Abah Aos, berarti itu untuk konsumsi publik, bukan untuk konsumsi pribadi. Ya, ini perlu saya tanggapi itu ya. Yang pertama itu. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Menanggapi pernyataan Kiai tadi, saya mau katakan dan saya mungkin sepakat dengan pernyataan dari Abang Eko Kuntadi tadi, bahwa para pendukung Anies ini sudah pada frustrasi. Kasihan ya, mental mereka sudah terganggu gara-gara mendukung Anies Rashid Baswedan yang elektabilitasnya dari hari ke hari terus anjlok. Inilah belum apa-apa seorang kiai sudah berani untuk mengkampanyekan Anies Rashid Baswedan, dan yang paling menyakitkan lagi ketika hal itu dia lakukan secara live di media sosial. Seorang kiai, tapi tutur katanya seperti itu. Apa benar seorang Anies Rashid Baswedan itu adalah Imam Mahdi? Apa benar orang-orang yang tidak mendukung Anies Rashid Baswedan itu dajjal? Inilah pernyataan-pernyataan yang pola pikirnya sudah tidak waras lagi.
pernyataan-pernyataan yang penuh dengan penyesatan, yang penuh dengan kebencian. Dan pernyataan dari Aba Aus ini menandakan bahwa pribadinya lagi tidak baik-baik saja atau sedang frustrasi. Seorang kiai tetapi menunjukkan sikapnya seperti ini. Bagaimana dengan jemaatnya? Kiai yang seharusnya menjadi panutan, yang seharusnya menjadi suri teladan, yang semestinya mengungkapkan kata-kata yang mampu untuk menyejukkan orang lain. Tetapi tidak seperti kiai yang bernama Aba Aus ini. Anies Rashid Baswedan dengan segala rekam jejaknya yang buruk di masa lalu, dia katakan bahwa Imam Mahdi. Lalu kita-kita yang tidak mendukung Anies Rashid Baswedan dikatakan Dajjal. Saya sih merasa lucu. Yang benarnya yang Dajjal itu kita yang tidak dukung Anies Rashid Baswedan atau mereka yang mendukung Anies Rashid Baswedan? Kasihan ya, seorang kiai tapi tutur katanya tidak mencerminkan kewibawaannya sebagai seorang kiai. Ini sangat memalukan. Saudaraku sebangsa dan setanah air, semoga saja cuplikan-cuplikan video tadi, penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh netizen tadi dapat menyadarkan kita dan menambah wawasan kita dalam berpolitik. Bahwa para pendukung Anies ini sudah pada blunder. Pola pikirnya sudah tidak waras lagi. Sehingga mereka hanya mampu untuk mendajal-dajalkan orang lain. Mendajal-dajalkan orang-orang yang tidak mendukung Anies Rashid Baswedan. Seorang kiai saja dia mengeluarkan kata-kata seperti itu. Apalagi orang-orang yang mendukung Anies Rashid Baswedan yang bukan kiai. Mau jadi apa bangsa ini? Lalu apakah manusia seperti Anies Rashid Baswedan itu layak untuk menjadi pemimpin di bangsa ini? Saya sih tidak. Rekam jejak dari seorang Anies Rashid Baswedan di masa lalu itu sangat buruk. Tidak mencerminkan perjuangannya untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Mari saya mengajak sekali lagi kepada pemirsa di mana saja kalian berada, buka hati kita untuk memilih pemimpin yang tepat di tahun 2024 nanti. Anies Rashid Baswedan adalah sosok antitesis dari Bapak Presiden Joko Widodo. Sehingga secara otomatis apa yang telah diperjuangkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo saat ini tidak akan dilanjutkan oleh Anies Rashid Baswedan itu sendiri. Sehingga dalam setiap kampanye, dalam setiap pidato, Anies selalu mengatakan bahwa perbaikan untuk perubahan. Tetapi sampai saat ini, rakyat Indonesia tidak tahu konsep-konsep dasar, landasan-landasan dasar untuk perbaikan perubahan itu yang mau diterapkan oleh Anies Rashid Baswedan itu seperti apa, kita tidak tahu. Mari kita menentukan, kita memilih pemimpin yang mau melanjutkan legasi dari Bapak Presiden Joko Widodo ini. Joko Widodo telah bekerja keras, telah berjuang semaksimal mungkin untuk mensejahterakan rakyat Indonesia ini. Oleh karena itu kita harus mampu untuk memilih pemimpin yang mau melanjutkan program-program besar, yang mau melanjutkan legasi dari Bapak Presiden Joko Widodo ini. Ada Ganjar Pranowo dan ada Prabowo Subianto. Silakan kalian mencari sendiri rekam jejak mereka seperti apa, sehingga kita mampu untuk menentukan bahwa siapa yang kira-kira sosok yang tepat untuk menjadikan the next Jokowi di periode 2024 sampai 2029 nanti. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani
untuk bersuara. Jangan lupa untuk tetap dukung channel YouTube Suara Anak Timur. Salam hormat, salam NKRI.